Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap. Sebelum itu pembelajaran dimulai. Silakan, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Silakan, ketua kelasnya siapa? Untuk mimpin doa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk memantau kehadiran anak-anak sekalian. Zikri Nur Habibi Hadir Pak. hadir. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Rizky Baihaqi Hadir. sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ya, tidak. Ya baik, kemarin pada pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk membaca. Sudah dibaca bukunya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Nah, sekarang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini apa? Demokrasi. Mengenai demokrasi. Ya. Jadi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi karena kalian ini sudah duduk di kelas 2 SMA, 3 SMA, maka tujuan pada pembelajaran pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis konsep demokrasi dalam Islam. Seperti itu. Nah, sebelumnya mengapa demokrasi ini atau sistem musyawarah yang jika kita kaitkan dalam Islam sangat penting? Mengapa kira-kira perlu kita pelajari? Ada yang mau menjawab? Ya, Kiki bagaimana? Kira-kira Coba diulangi saya. mengapa sistem demokrasi ini penting untuk dipelajari? Kira-kira mengapa? Karena untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama ini. Ya. Kira-kira misalkan masyarakat di Indonesia ini kan berbagai macam latar belakang ya, dengan berbagai suku, agama dan bangsa. Nah, kira-kira dengan misalkan keberagaman yang dimiliki di Indonesia ini, bisa nggak kita misalkan menerapkan sistem yang berdasarkan otoriter? Artinya semua harus tunduk atau mengikuti pemimpin. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat, menyumbangkan aspirasi. Kira-kira bisa nggak? Jika misalkan diterapkan di Indonesia? Nggak bisa. Kenapa coba? Dikira alasannya. Kan bisa aja warga negara kan memberikan hak pendapatnya. Jadi harus tidak pas ketika misalkan sistem otoriter diterapkan di Indonesia. Kurang pas ya kan? Oleh karena itu pada pembelajaran pagi hari ini dengan masalah itu kita akan mencoba menganalisis bagaimana kok bersatu dalam keragaman dan demokrasi ini bisa diterapkan atau bisa berkaitan dengan Islam. Ya, coba kita lihat pada slide yang pertama. Nah, ternyata konsep demokrasi telah diatur dalam Al-Quran. Hal ini terbukti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang menjelaskan bagaimana konsep demokrasi. Ada yang mau baca? Hadis. Kiki? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi jelas di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 secara garis besar mengajarkan kepada umat Islam untuk menerapkan prinsip musyawarah sesuai dengan latar belakang turunnya surat Ali Imran ayat 159. Dijelaskan bahwa ketika itu Rasulullah SAW mengambil musyawarah pada saat perang Badar. Nah, ketika itu ada tawanan dari orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah meminta pendapat dari para sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kira-kira tawanan perang ini mau dibunuh atau dikembalikan? Nah, maka Rasulullah meminta pendapat dari masing-masing sahabat. Nah, melalui Quran surat ini Allah memilih pendapat dari Abu Bakar untuk para tawanan perang itu dikembalikan dan dimintakan tebusan. Artinya apa? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 ini mengajarkan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu sebagai seorang pemimpin dan juga sekaligus sebagai Rasul tidak mengambil keputusan secara sendiri. Padahal kan Rasulullah itu sudah dipastikan kebenarannya, tidak perlu meminta pendapat lagi. Tapi Rasulullah dengan lapang dada dan dengan rendah hati meminta para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya dalam hadis juga dijelaskan. Coba ini dibaca hadis riwayat Tirmidzi. An-Nabi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara mathurata bi ashabihi min Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Jadi dalam sejarah peradaban Islam bahwa Rasulullah itu dalam mengambil segala keputusan selalu dengan mempertimbangkan aspek musyawarah. Tidak pernah beliau mengambil keputusan secara sendiri, baik ketika perang Badar, perang Khandaq maupun dalam hal yang lain. Contoh dalam Piagam Madinah pun Rasulullah itu melakukan musyawarah. Tidak pernah beliau mengambil keputusan secara sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis ternyata dalam konsep demokrasi ini telah ada di dalam Islam. Nah, kita akan menganalisis bagaimana demokrasi dan sistem syura. Apa itu demokrasi, apa itu syura? Ada yang tahu? Apa itu demokrasi dan syura? Kiki tahu? Coba dibaca pengertian demokrasi dan syura. Demokrasi, demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Syura, menampakkan atau memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu, yaitu proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Jadi dari pengertian keduanya bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos, rakyat dan kekuasaan. Sedangkan secara istilah demokrasi merupakan konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam bermasyarakat. Jadi konsep demokrasi ini hadir ketika zaman Yunani saat itu, di mana masyarakat yang ketika itu tidak diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin dan juga mengungkapkan pendapat, maka lahirlah prinsip demokrasi pada saat itu. Nah, sistem syura yang dikenal dalam Islam memiliki arti menampakkan atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah proses menelusuri pendapat para ahli dalam satu permasalahan untuk mencapai hasil yang mendekati kebenaran. Jadi keduanya ini memiliki letak kesamaan. Walaupun demokrasi itu hadir dari barat, tidak dalam Islam, tetapi secara keduanya, konsep keduanya ini mengandung
dua hal yang sangat besar, yaitu prinsip musyawarah. Artinya apa? Nilai-nilai demokrasi ini sejalan dengan visi dan misi dalam agama Islam, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dalam hal ini pandangan ulama mengenai konsep demokrasi ini? Jadi secara garis besar ada beberapa ulama yang menolak keras, ada yang menawarkan konsep baru, dan ada juga yang menerima demokrasi, seperti itu. Kita lihat pandangan dari masing-masing ulama. Jadi menurut Abu Al-Mughni mengatakan bahwa sebenarnya dalam Islam itu tidak mengenal demokrasi, tapi mengenal sistem teokrasi, seperti itu. Jadi menurut beliau demokrasi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan menolak keras sistem demokrasi, seperti itu. Alasannya mengapa? Karena ini kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam itu bahwa pemilik kekuasaan dalam menetapkan sebuah hukum ada di tangan Allah melalui Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, begitupun dengan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini menolak adanya demokrasi, tapi menawarkan konsep demokrasi yang berdasarkan spiritual. Karena tadi demokrasi bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai agama. Seperti kasus kemarin, ada usaha dari pemerintah untuk menetapkan undang-undang mengenai LGBT. Nah, itu kan bentuk dari ketidaksesuaian demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya menurut Muhammad Imaroh, ada yang mau baca? Bikin coba. Bagaimana menurut Muhammad Imaroh? Muhammad Imaroh, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi kekuasaan di tangan rakyat, sementara syuro kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang hukum tertinggi. Inilah yang menjadi pembeda. Namun dalam hal lain seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas serta orientasi pandangan umum sejalan dengan Islam. Nah, ya, menurut beliau jadi jelas bahwa beliau ini tidak menolak dan juga tidak menerima secara mentah-mentah, tetapi hanya yang perlu digarisbawahi dalam demokrasi itu tidak bisa kekuasaan itu diletakkan sepenuhnya kepada rakyat. Khawatirnya ketika nanti rakyat memutuskan atau menghasilkan sebuah keputusan yang bertentangan dengan agama, maka itu tidak sesuai dengan prinsip dalam syura atau dalam Islam. Nah, selanjutnya menurut Qaradawi jelaskan bahwa sebenarnya nilai-nilai demokrasi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti bahwa setiap warga negara, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, memilih presiden, memilih pemimpin yang dipilih, serta juga bahwa pemilihan umum termasuk dan pemberian saksi bahwa ternyata si A ini memiliki kepribadian yang adil, boleh kita pilih melalui pemilihan umum, seperti itu. Sedangkan menurut Salim Al-Basnawi mengatakan bahwa sebenarnya dalam demokrasi itu memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya apa? Itu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan. Sedangkan sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif yang berbeda, yang bertentangan, yang khawatirnya melakukan segala hal yang bertentangan dengan Islam. Nah, seperti itu. Ya, sampai di situ anak-anak sekalian penjelasan dari Bapak. Kira-kira ada yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini? Tidak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah bisa di Indonesia ini menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi seperti ini, bahwa jika menerapkan demokrasi sesuai dengan nilai Al-Quran dan hadis tentu bisa. Karena apalagi jika kita melihat penduduk di Indonesia ini mayoritas muslim. Bahkan di Indonesia ini tergolong muslim yang terbesar di dunia. Artinya secara garis besar sebenarnya bisa menerapkan demokrasi sesuai dengan nilai Al-Quran dan hadis tanpa mengatasnamakan Al-Quran dan hadis sendiri.
tapi kita menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara, sehingga sistem demokrasi atau musyawarah di dalam satu tatanan negara itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada lagi yang namanya pelaku korupsi, nepotisme maupun yang lainnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya, karena waktu kita sudah terbatas, jadi kesimpulannya adalah secara garis besar bahwa demokrasi telah diatur di dalam Islam. Jadi ketika nanti teman-teman ditanyakan, wah ternyata sistem demokrasi itu sistem barat tidak sesuai dengan Islam, teman-teman bisa mengklarifikasinya dan juga menjelaskannya. Ternyata sistem demokrasi memiliki kesamaan dalam Islam. Nah, tugas dari Bapak silakan baca untuk bab selanjutnya. Besok nanti akan dijelaskan dan juga dipelajari ya. Jangan lupa ya. Sekian, terima kasih. Sebelum itu silakan tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.